lebih tinggi nilainya. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Nah, ya Allah, tolong lambatkanlah kematianku ya Allah. Izinkan aku untuk berinfak, bersedekah sebelum nyawa sudah berada di tenggorokan. Sebelum itu masih bisa. Kalau setelah itu tidak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak akan dicepatkan, tidak akan dilambatkan walaupun 1 detik kalau sudah sampai waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sampai kita tadi kepada masalah wuzar. Itu di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, wa wuzara'uhum zibun. Menteri-menterinya adalah serigala. Itu di zaman Jokowi ya, zaman sekarang enggak lagi ya, enggak bagus. Nah, tapi di atasnya itu, di atas dari hadis itu ada yang nomor satunya apa? Umara'uhum asadun. Yang diangkat menjadi pemerintah tertingginya adalah singa. Bagaimana karakter singa itu? Tak mau demokrasi, tidak mau bermusyawarah. Pokoknya mutlak, ini instruksi saya harus dilaksanakan. Harimau atau singa yang menjadi raja rimba tak pernah demokrasi, tak pernah dia meminta pendapat penduduk hutan, tapi dia hanya melaksanakan sendiri menurut kehendaknya. Itulah yang disebut dengan hukum rimba. Hukum rimba itu bagaimana? Tanpa ada pri kebinatangan. Jadi binatang-binatang itu hasil makannya saja. Jadi kalau dia lapar, singa itu, dia panggil babi. Babi, periksa istana saya ini bagus atau tidak. Padahal sudah kotorannya ditabur sekeliling istananya itu. Karena babi ini jujur, sebutnya lah, oh busuk sekali katanya, banyak kotoran berserakan. Kamu menghina katanya, menghina penguasa tertinggi di hutan ini, diterkamnya, dimakan. Tanpa alasan itu pun dia mau makan juga. Itu hanya sebagai basa-basinya saja. Sudah tadi dipanggil lagi penduduk hutan yang sekelas apa disebut dengan dipanggil rusa. Rusa dipanggil, bagaimana menurut pendapatmu sekeliling ini? Setelah kotoran dijatuhkannya, dia mau makan itu, cari alasan karena dia lapar. Menurut penelitianku katanya di sekeliling istana tuanku ini harum. Karena tadi babi bilang busuk, disebut dia menghina. Sekarang dia bilang harum, harum sekali. Diterkam juga. Kenapa? Kamu berbohong. Orang yang berbohong harus dimusnahkan. Jadi serba salah. Jujur mengatakan apa adanya salah. Berbohong salah juga. Berbuat dusta dimakan juga si rusa itu. Yang ketiga baru kafir kancil ya. Kancil datang. Bagaimana kancil? Coba teliti. Dia sudah lapar juga ini, raja rimba ini. Ditelitinya, bagaimana hasilnya penelitianmu? Belum ada kesimpulan katanya. Ini penelitian perlu serius. Ditunggu-tunggu, dia mengulur waktu sampai si singa mengantuk. Sudah mengantuklah, tertidur, barulah kotoran-kotorannya itu disiramkannya kepada raja rimba singa, dan dia lari-lari sejauh-jauhnya. Apa katanya? Kotoran inilah yang cocok aku masukkan ke dalam mulut
penguasa yang zalim. Nah, masuklah kotoran itu ke dalam mulutnya. Nah, itu namanya simbol. Dalam kajian bahasa Arab itu namanya tasbih, penyerupaan. Jadi kisah-kisah disampaikan nenek moyang kita itu tua dulu itu intinya pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kalau anak-anak mendengar cerita itu lucu-lucu ya katanya, terbang gitu. Tapi orang tua enggak. Pesan moral yang terkandung di dalamnya apa? Lebih baik cerita dongeng yang ada pesan moral di dalamnya daripada hadis sahih yang mengatakan ayah dan ibu Nabi kafir. Ada itu hadis sahih. Tapi kata ayah dan ibu Nabi masuk neraka kafir, jangan terima. Walaupun hadis sahih bertentangan dengan akal sehat, buang gitu. Berarti tidak sahih. Masa ayah dan ibu Nabi yang kita junjung tinggi jelas keturunannya. Waktu ayah Nabi itu zaman fatrah namanya, kosong kenabian, maka dia tidak dihukum, tidak diazab. Datang orang dicari hadis sahih, ayah dan ibu Nabi ini menurut hadis sahih masuk neraka. Ya Allah, enggak sopan sedikit kepada Rasulullah. Kepada anak-anak aja harus kita jaga hatinya. Ini terhadap Nabi, tidak ada akhlaknya. Hadisnya sahih, iya, pemahamannya yang salah. Hadisnya sahih itu benar. Jadi lebih baik cerita dongeng yang mengandung pesan moral daripada hadis sahih yang tidak bermoral. Itu dia. Ada. Sebetulnya bukan begitu bunyi hadis sahihnya, pemahamannya yang salah. Hadis itu sahih. Masya Allah. Sama dengan hadis sahih